Halo sahabat Meliora, masih dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Kali ini kita akan membahas mengenai tips mengajarkan perlindungan diri kepada anak. Pertama-tama, saya akan membahas pentingnya mengajarkan pendidikan seksual kepada anak. Memberikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak sangatlah penting. Di era digital seperti sekarang ini, semua informasi mengenai apapun termasuk tentang seks dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kondisi ini membuat anak rentan memperoleh informasi yang salah atau bahkan menyesatkan seputar topik seks. Selain itu, anak juga rentan mengalami kekerasan seksual atau pelecehan apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Namun, pemberian pendidikan seksual perlu disesuaikan dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam budaya keluarga di Indonesia, bicara seputar soal seks bukanlah hal yang umum dalam percakapan sehari-hari. Seks masih dipandang sebagai hal yang tabu untuk diperbincangkan, apalagi membahasnya sebagai topik diskusi bersama anak. Sehingga banyak orang tua justru memilih menghindar dari topik ini dan enggan memberikan edukasi seks pada anak. Berikut tips-tips yang dapat dipraktekkan untuk mulai mengajarkan pendidikan seksual pada anak. Yang pertama, kenali bagian tubuh. Orang tua dapat lebih dahulu mengenalkan bagian-bagian tubuh dan fungsinya serta perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa sederhana namun tetap sesuai dengan istilah ilmiahnya. Misalnya, menyebut organ kelamin laki-laki dengan istilah penis atau organ kelamin perempuan dengan vulva. Diskusi ini dapat dilakukan sambil bermain dengan menggunakan media ketika menjelaskan, misalnya menggunakan lagu, poster, puzzle, flashcard atau kartu bergambar dan lain-lain. Kedua, sampaikan batasan-batasan. Berikan penjelasan pada anak mengenai bagian tertentu yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Misalnya, dada, bibir, organ reproduksi seperti penis atau vulva, dan bokong. Sementara bagian yang boleh disentuh seperti kepala dengan membelai tanda sayang, kaki saat mengobati luka, tangan saat bersalaman atau tos. Orang tua juga dapat mengajarkan batasan mengenai siapa saja yang boleh menyentuhnya, misalnya ibu, ayah, atau pengasuh saat memandikan atau ketika membantu membersihkan setelah buang air, dokter saat melakukan pemeriksaan dengan didampingi ayah atau ibu, serta membiasakan anak untuk buang air kecil di kamar mandi atau mengganti baju di kamar mandi atau kamar tidur. Yang ketiga, ajarkan berkata tidak. Beberapa anak merasa tidak nyaman mengatakan tidak kepada orang lain, terutama teman yang lebih tua atau lebih dewasa. Anak-anak perlu diberitahu bahwa tubuh mereka tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa seizin mereka. Tubuh anak adalah milik anak, sehingga tidak selayaknya ada orang lain yang boleh menyentuh sembarangan. Agar anak dapat menolak dan mengatakan pendapatnya, orang tua mulai dapat membiasakan untuk menghargai pendapat anak. Misalnya, saat ia menolak dicium atau minta berhenti saat digelitiki, orang tua perlu menghentikan tindakan tersebut terhadap anak. Hal tersebut akan menolong anak belajar mengendalikan dan menghormati kenyamanan tubuhnya. Hindari memaksa atau membujuk anak dengan kalimat, "Ayo, sedikit saja, masa nggak mau sih dicium?" Bayangkan bila kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbahaya. Keempat, ajarkan melawan di situasi yang tak aman. Beritahu anak jika ada orang asing yang tidak dikenal memaksa ingin melihat atau menyentuh bagian tubuh pribadinya. Anak dapat melakukan beberapa cara untuk melindungi diri, seperti berlari ke tempat yang ramai atau berteriak sekeras-kerasnya untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang tua juga perlu mengajarkan anak menolak saat ada orang asing yang menawarkan atau mengiming-imingi sesuatu kepada anaknya, misalnya berupa makanan, minuman, uang, atau permen. Kelima, didik anak untuk selalu terbuka kepada orang tua. Dengan komunikasi yang baik, maka anak tidak ragu untuk berterus terang tentang apa yang telah dialaminya. Pelecehan seksual bukanlah hal yang mudah untuk diceritakan. Namun, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak memungkinkan adanya keterbukaan informasi, termasuk hal negatif sekalipun. Jika anak merupakan tipe yang tertutup, ibu dapat memancingnya dengan bertanya, "Bagaimana kamu hari ini di sekolah?" Atau,
Apakah ada hal yang perlu ibu tahu tentang hari ini? Dan pertanyaan lainnya. Selalu ingatkan pada anak bahwa orang tua akan selalu ada di sampingnya, sehingga ia tidak perlu merasa takut saat bercerita padanya. Membangun diskusi dua arah yang dilakukan secara santai akan membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Saat anak bercerita, upayakan orang tua tidak menunjukkan respon yang berlebihan atau membuat anak merasa takut. Demikianlah tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora.